motor karburator dan motor injeksi itu tipe businya berbeda ya teman-teman. Halo, kembali lagi bersama kami di Honda Cengkareng. Di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh busi yang ada di depan saya ya. Nah, busi itu sangat penting di kendaraannya teman-teman. Jadi busi itu pastinya untuk motor injeksi dan motor karburator itu berbeda ya teman-teman. Tapi fungsinya dan kegunaannya sama ya. Ada 4 poin yang akan kami bahas di sesi video kali ini ya teman-teman. Untuk poin pertama, fungsi busi. Fungsi busi untuk mengubah tegangan listrik yang disalurkan ke bagian koil sehingga menjadi percikan api kemudian dibakar ke ruang bakar ya teman-teman. Untuk fungsi busi. Untuk poin kedua, kode part dan tipenya ya teman-teman. Untuk kode part yang pertama dengan kode part 98067868881 dipergunakan untuk motor Karisma, Supra X125Fi dan Kirana ya teman-teman. Untuk kemudian dengan kode part 31916KRM841 dipergunakan untuk motor Beat Karbu, Beat Fi dan Spesi Karbu ya teman-teman, bisa menggunakan KRM 841 ya teman-teman. Kemudian dengan kode part 98056577723 dipergunakan untuk motor Grand Impress, Legenda, dan untuk motor yang masih karbu semua menggunakan kode part 98056577723. Nah, ini kalau untuk motor teman-teman karbu bisa menggunakan kode part ini ya teman-teman. Kemudian dengan kode part 98059579116 dipergunakan untuk motor Vario 110 karbu ya teman-teman. Bisa, dan untuk Vario 110 karbu bisa menggunakan 98059579116 ya teman-teman. Kalau untuk Vario 110 karbu ya. Kemudian dengan kode part 31919K25601. Nah, ini bisa digunakan untuk all motor yang udah menggunakan injeksi ya teman-teman. Kalau semua motor yang udah injeksi bisa menggunakan K25601 dan atau 602 ya teman-teman. Untuk semua motor injeksi ya teman-teman. Sekarang dengan kode part 31926KRM841. Nah, ini hampir mirip sama ya teman-teman. Ini all injeksi bisa menggunakan KRM841 ya teman-teman. Ini all motor Honda yang injeksi bisa menggunakan KRM841 ya teman-teman. Poin ketiga, bagaimana cara mengetahui busi waktunya diganti ya teman-teman. Nah, busi itu juga memiliki umur pemakaian ya teman-teman. Untuk busi karbu dan injeksi itu berbeda ya untuk umurnya teman-teman. Untuk busi yang masih karburator itu umur maksimal 4000 km ya teman-teman. Dan di sini juga sudah tertera ya teman-teman. Nah, berbeda dengan umur yang udah injeksi ya teman-teman. Injeksi itu lebih 2 kali lipat lebih lama ya teman. Kalau untuk umur busi injeksi itu umurnya 8000 km ya teman-teman. Untuk ciri-ciri yang kedua ya teman-teman, ini jika elektrodanya sudah menipis ya teman-teman.
Nah, elektroda di bagian atas ini sebaiknya teman-teman dicek secara berkala ya teman-teman. Untuk elektrodanya sudah tipis atau belum, jika sudah menipis sebaiknya diganti ya teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga itu jika motor teman-teman itu mengalami mati mendadak atau berbet ya teman, itu bisa jadi juga businya sudah waktunya diganti ya teman-teman. Ciri-ciri keempat, nah teman-teman bisa cek secara berkala ya teman-teman. Jika percikan api itu sudah kecil atau yang berwarna merah, itu sebaiknya juga diganti ya teman-teman. Karena percikan api kalau sudah sedikit, otomatis ruang bakar dan waktu kita dipakai itu tenaga berkurang ya teman-teman. Untuk poin keempat, efek jika busi tidak diganti. Nah, ini untuk poin pertama, pasti motornya tidak nyala ya teman-teman. Nah, untuk poin kedua, motor pas berbet atau mati sendiri ya teman, jika busi tidak diganti ya. Ada dua akibat jika busi tidak diganti. Itu pertama, motor tidak bisa menyala, dan motor saat dikendarai tiba-tiba mati atau berbet ya teman-teman. Untuk kesimpulannya, busi itu memiliki fungsi yang sama ya teman-teman, namun kegunaannya berbeda sesuai tipe masing-masing ya teman-teman. Kami sarankan menggunakan spare part yang asli ya teman-teman. Untuk membelinya bisa di Honda Cengkareng ya teman-teman, yang pastinya resmi, aman, dan terlengkap. Sekian sesi video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam Honda Cengkareng.